pada saat imun kita mengalami reaksi yang berlebihan. Alergi itu biasanya adalah reaksi berlebihan oleh tubuh pada saat mendapat benda-benda asing. Kalau autoimun ini unik, Bapak dan Ibu. Ya, auto itu kalau kita lihat autoimun itu, auto itu artinya sendiri, ya, imun itu adalah imunitas kekebalan tubuh. Ya, jadi autoimunitas itu sendiri artinya kondisi di mana sistem kekebalan tubuh salah mengenali sel di dalam tubuh sebagai benda asing dan menyerang. Ya. Nah, jadi dia anggap ya sel tubuh sendiri itu sebuah benda yang harus dimusnahkan. Nah, makanya muncul kerusakan jaringan. Ya. Nah, efeknya ini bisa sangat minor ya, misalnya terjadi gatal-gatal, ya, terjadi ketidaknyamanan, terjadi inflamasi, ya, atau pada saat kekebalan tubuh menyerang organ tubuh, itu bisa menjadi sesuatu yang sangat mematikan. Ya. Nah, sampai sekarang juga kita belum menemukan kata totally recovered atau sembuh ya dari autoimun. Ya, biasanya orang memakai istilah autoimun itu sudah terkontrol dengan baik. Ya, nah pada umumnya juga ya wanita itu lebih umum ditemukan memiliki autoimun dibanding dengan pria. Nah, penyebabnya itu bisa jadi sedikit berbeda dari orang ke orang. Apa yang membedakan orang-orang dari generasi dulu dan generasi sekarang? Kalau misalnya nih autoimun meningkat, orang bilang, wah, orang Jawa sekarang kan gizinya lebih baik nih, kebersihannya lebih terjaga nih. Kenyataannya autoimun meningkat, which means ada perubahan gaya hidup yang menyebabkan autoimun ini semakin lama, semakin lazim kita temui. Ya, nah, apa yang berubah nih kalau kita lihat generasi dulu dan generasi sekarang? Ya, contohnya ini ya, kondisi lingkungan tentu saja sangat berubah. Ya, terjadinya proses urbanisasi, semakin banyaknya kendaraan bermotor itu menyebabkan kualitas udara tentu saja semakin menurun. Ya, kondisi makanan juga ya, banyak orang menggunakan pemrosesan. Ya, pemrosesan ini juga menyebabkan ya ada zat-zat tertentu yang ditambahkan yang mungkin, ya saya ulangi, yang mungkin bisa mencetuskan terjadinya autoimun. Ya, tuntutan hidup tentu saja ya, karena tuntutan hidup kan mempengaruhi ya fight of flight response ya, atau stress response dari tubuh. Ya, sehingga kadang-kadang juga itu mempengaruhi sistem kekebalan tubuh kita. Nah, yang berikutnya yang menjadi perhatian adalah yang namanya hygiene hypothesis. Ya, kadang-kadang karena terlalu parno, orang banyak menggunakan ya pensteril ataupun antiseptik. Banyak orang juga melakukan operasi sesar. Otomatis artinya apa? Otomatis exposure anak-anak terhadap ya mikroflora alami ataupun mikroba-mikroba secara alami itu berkurang. Nah, inilah yang menyebabkan sistem kekebalan tubuh itu bisa jadi tidak terlatih dengan baik. Hal ini juga yang dicurigai ikut mencetus terjadinya autoimun. Jenis-jenis dari penyakit autoimun itu sudah banyak sekali. Ya, sampai saat ini itu lebih dari 100 macam autoimun yang sudah teridentifikasi. Dan biasanya nih ya yang lucunya adalah beberapa autoimun ya itu banyak muncul pada ras-ras tertentu. Ya. Nah, ya contohnya diabetes tipe 1 ya. Nah, ini yang umumnya rheumatoid arthritis, ya psoriasis, ya multiple sclerosis, ya yang ada pada selaput lendir pada selaput pada otak, ya lupus, ya inflammatory bowel disease, ya dia ada Crohn disease dan ulcerative colitis, ya ada Addison, ya ada Graves, ya ada myasthenia gravis, Hashimoto, Sjögren, dan banyak lagi.
Ya, kalau kita bahas satu-satu mungkin kita tidak sempat, tapi biasanya mekanismenya mirip. Itu akibat autoimunitas. Salah satu bahan yang paling efektif dalam menjinakkan autoimun adalah bioinflavia. Ya, bioinflavia ini mengandung 6 bahan aktif yang memiliki aktivitas antiinflamasi yang baik sekali digunakan sebagai bahan penjinak autoimun. Ya, nah bioinflavia ini diformulasikan sedemikian rupa dengan memilih kombinasi dari berbagai macam tumbuhan khas Indonesia yang memiliki daya antiinflamasi yang paling optimal. Ya, sehingga juga bisa sangat membantu orang-orang yang menderita autoimun. Ya, karena kenapa? Ya, 6 bahan aktif ini ya sangat berpotensi sekali untuk menekan pro-inflamatori. Ya, karena itu menyebabkan inflamasi ya, dan dia akan menaikkan anti-inflamatori ya. Hal ini banyak dibuktikan oleh uji-uji klinis. Ya, tapi kita ingat bioinflavia ini ya tidak melumpuhkan sistem kekebalan tubuh kita, malah dia menguatkan, tapi dia sekaligus menjinakkan. Nah, ini adalah kombinasi yang bisa dilakukan oleh bioinflavia. Ya. Nah, bioinflavia ini juga bukan sebagai imunosupresan, dia tidak ada fungsi imunosupresan. Jadi Anda jangan khawatir, Anda mengkonsumsi bioinflavia imunnya bisa turun. Ya, karena caranya menaikkan sistem imun tanpa membuat proses inflamasi menjadi tidak terkendali. Dan juga bioinflavia tidak menimbulkan ketagihan ataupun ketergantungan, apalagi efek samping yang berbahaya. Ya, kalau kita lihat di sini banyak sekali ya bahan-bahan aktif yang didokumentasikan memiliki fungsi-fungsi aktif ya dalam mengatasi autoimun. Ya. Bisa psoriasis ya, lupus, rheumatoid arthritis ya, ini adalah beberapa yang umum ya dari bahan-bahan aktif yang ditemukan pada bioinflavia. Ya, nah yang saya anjurkan juga ya, kita harus ingat orang-orang penderita autoimunitas kan mereka ya kondisi organ mereka juga tidak optimal karena sering dirusak oleh kekebalan tubuh mereka sendiri. Tentu saja harus memiliki gizi yang cukup ya. Biorogenik ini bisa menjadi sarana pemenuhan kebutuhan gizi yang baik. Ya, apalagi untuk ya protein yang tinggi ya dan karbohidrat yang rendah ya serta kaya serat. Ya, dan biofiber nice ya. Nah, ini baik sekali digunakan untuk mengurangi beban pencernaan pada penderita autoimun. Ya, bagaimana mekanismenya? Biofiber nice ini prebiotik. Prebiotik akan menyuburkan bakteri baik. Bakteri baik akan memproduksi metabolit baik seperti short chain fatty acid ya, atau dia bisa membantu memetabolisme zat-zat yang bisa menimbulkan alergi pada manusia. Nah, itu adalah fungsi-fungsi dari bakteri baik yang disuburkan oleh biofiber nice. Ya, dan jangan lupa apple stem cell membantu regenerasi tubuh. Ya. Nah, apple stem cell ini sendiri ya mengandung ekstrak bahan-bahan aktif dari stem cell di mana dia bisa ya mensuplai antioksidan juga karena antioksidan juga bersifat antiinflamasi. Ya, yang selanjutnya juga nih ya apple stem cell plus itu baik sekali mensupport kondisi autoimun ya karena mereka memerlukan zat bioaktif ya ekstra untuk meregenerasi selnya. Ya, dengan adanya ya berbagai macam aktif ingredient, kita bisa memperbaiki fungsi sel dan darah ya sehingga bisa melakukan regenerasi, restorasi
dan pertumbuhan. Ya. Nah, ya, itu adalah senjata-senjata utama yang bisa kita gunakan dari produk bioscience untuk membantu penderita autoimun.